Perkenalkan, nama saya Triwan Fajar Zai. Kali ini saya akan membahas tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Perpajakan di Indonesia diatur melalui Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara dan bersifat memaksa. Di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal. Berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Dan berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penggolongan pajak di Indonesia meliputi pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak lainnya. Sistem perpajakan di Indonesia berfokus pada hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Dengan penentuan besarnya, pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri. Perpajakan di Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang, mulai dari masa kolonialisme, penjajahan, hingga era reformasi perpajakan. Pajak menjadi salah satu opsi penting yang dibahas pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan, dengan masuknya pajak dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perpajakan di Indonesia juga menggunakan beberapa sistem, seperti self-assessment system, withholding system, dan lain-lain. Sistem ini digunakan untuk mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan perpajakan di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif, terutama pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti reformasi perpajakan dan meningkatkan partisipasi dan kesadaran perpajakan masyarakat. Pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal, yaitu 1. Berdasarkan golongannya atau cara pemungutannya. Terbagi atas 2 bagian, yaitu 1. Pajak langsung. Pajak langsung dibayar langsung oleh pengguna jasa atau barang, seperti PPN dan PPN atas barang mewah. Kedua yaitu pajak tidak langsung, dibayar oleh penghasilan seperti PPH dan PPH pasal 22. Bagian kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terbagi atas 2. Satu yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif berdasarkan prinsip subjektivitas seperti PPH dan PPH pasal 22. Kedua yaitu pajak objektif berdasarkan prinsip objektivitas seperti PPN dan PPN atas barang mewah. Ketiga yaitu berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga terbagi atas 2 juga, yaitu pemungutannya dan pajak pusat. Dibayar kepada pemerintah pusat seperti PPH dan PPH pasal 22. Dan pajak daerah dibayar kepada pemerintah daerah seperti PPN dan PPN atas barang mewah. Pajak juga memiliki beberapa fungsi penting. Salah satunya yaitu sumber pendapatan negara. Pajak menjadi sumber pendapat utama bagi pemerintah Indonesia, digunakan untuk keperluan negara dan pembangunan. Kedua yaitu distribusi pendapatan. Pajak membantu dalam distribusi pendapatan negara secara lebih adil dan merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga yaitu stabilisasi ekonomi. Pajak membantu dalam mengatur inflasi dan stabilitas ekonomi, sehingga dapat mencegah krisis ekonomi. Keempat yaitu pengawasan ekonomi. Pajak membantu dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas ekonomi, sehingga dapat mencegah korupsi dan penyelewengan. Pajak juga memiliki beberapa manfaat bagi rakyat Indonesia, antara lain pembangunan infrastruktur. Satu adalah pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan,
jembatan, dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kedua yaitu pendidikan dan kesejahteraan. Pajak digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ketiga adalah pengawasan ekonomi. Pajak membantu dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas ekonomi sehingga dapat mencegah korupsi dan penyelewengan. Keempat yaitu pengentasan kemiskinan. Pajak membantu dalam mengentasan kemiskinan dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Jadi, dalam keseluruhan, perpajakan di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara. Oleh karena itu, perpajakan harus diatur dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian penjelasan dari perpajakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.